Pak, berarti kita kemudian harus membedakan dan mengelompok-kelompokkan ya Pak, kalau diferensiasi. Auditori dadeke siji, visual dadeke siji, kinestetik dadeke siji. Tidak seperti itu Bapak. Tetapi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa memfasilitasi sebagian besar. Kalimat dari Kemendikbud itu tidak ada kata-kata seluruh peserta didik, tidak ada. Tapi sebagian besar. Lah Pak Untoro sak kelasnya kan 36 bocah. Nek kon memfasilitasi cah 36 raiso Bapak Ibu, nggak bisa. Tetapi setidaknya sebagian besar yang ada di situ, mayoritas itu bisa terfasilitasi. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya di situ mengajarkan materi tentang ada tentang itu pelaksanaan khotbah, tabligh, dakwah gitu. Nah, ada di situ. Bagaimana kemudian kita untuk memfasilitasi anak-anak yang kemudian dia itu auditori Bapak Ibu? Gimana caranya coba? Coba Bapak Ibu itu kemudian di situ putarkan di situ ada voice yang itu adalah tentang khutbah, tentang ceramah, tentang tabligh, tentang dakwah. Putarkan itu. Setelah itu kemudian Bapak Ibu lagi ada putarkan video, shred. Habis itu apa? Praktekan. Ini memfasilitasi anak auditori, visual, dan kinestetik. Nah, itu namanya adalah diferensiasi konten. Nah, ada diferensiasi produk, Bapak Ibu. Diferensiasi produk itu ketika nanti sudah berada di akhir, Bapak Ibu, ketika memberikan tugas terstruktur kepada siswa, berikan mereka tugas sesuai dengan passion mereka masing-masing. Jangan semua anak disuruh maju ke depan praktek khutbah, Bapak Ibu. Itu tidak diferensiasi namanya. Diferensiasi itu nanti ditawarkan, Bapak itu memberikan opsi. Jadi anak-anak untuk mengukur kemampuan kalian memahami CP dan ATP terkait dengan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Satu, menulis teks khutbah, mau membuat konten tentang khutbah, mau langsung praktek di depan, atau mau apa lainnya, terserah mereka. Jadi biar mereka tuh pilih sendiri sesuai dengan passionnya. Nah, karena bisa jadi ada anak yang dia itu senang nulis tapi nggak suka tampil di depan. Ono bocah sing seneng tampil yang ngarep tapi rasa seneng nulis. Nah, itu kita memfasilitasi namanya pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis sosial emosional. Nah, ini kalau saya sampaikan nggak nyampe. Ini kita tinggal 10 menit lagi. Juga memfasilitasi proses berbagai praktik baik dengan rekan sejawat. Itu manfaat atau peran daripada kombel Bapak Ibu. Jadi ketika kita kombel seperti ini, yang isi di depan itu gantian Bapak Ibu. Bapak Ibu di sekolah, suatu sekolah isinya ada misalnya ada guru karyawan itu ada 70 orang misalnya. Gantian di jadwal. Pertemuan besok guru PAI, besok guru matematika, besok guru bahasa Indonesia, besok guru sejarah dan seterusnya. Jadi semuanya itu nanti akan berbagi praktik baik apa yang kemudian sudah dilakukan. Kemudian memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Tadi ketika ada masalah-masalah bisa saling bertukar informasi. Ternyata toh nek sing jenenge Agus nang pelajaranku ki turu wae. Agus nang pelajaranku ki gatekke kok nek jago ya nang arep dhewe. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk kita bertukar informasi. Jadi kita tidak mudah menjustifikasi. Nah, tujuan utama membangun komunitas belajar itu adalah satu, memberikan edukasi, mengedukasi, memfasilitasi, kemudian mendorong, dan terakhir adalah mengintegrasikan pembelajaran. Jadi kita bersama mengedukasi dulu nih. Ini saya namanya ini di sini saya praktek mengedukasi Bapak Ibu. Saya berbagi pada panjenengan, ini kita mengedukasi, kemudian memfasilitasi. Kalau ini nanti kalau sudah di komunitas, sudah berkumpul, saling bertukar informasi, difasilitasi satu dengan yang lain, saling menguatkan, berkolaborasi, mendorong, terakhir kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran, langsung dipraktekkan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian ada 3 ide besar pengelolaan komunitas belajar. Ketika Bapak Ibu punya kombel, 3 ide besarnya apa? 1, fokus pada pembelajaran. Terfokus pada masa pelajaran. Kalau dulu Bapak Ibu pernah membuat PTK, ada kan? Membuat PTK. Apa itu PTK Bapak Ibu? Penelitian, tindakan, kelas. Tujuan membuat PTK itu apa? Meningkatkan kualitas
pembelajaran dan menemukan permasalahan dalam pembelajaran. Bapak Ibu kemudian di situ pakai metode apa di situ untuk meningkatkan semuanya. Ada masalah kemudian bisa teratasi semuanya. Nah, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ketika kemudian kita di sekolah, yuk kita kolaborasi. Kan sekarang ada namanya proyek kolaborasi kan, pembelajaran kolaborasi. Jenengan menyampaikan materi yang kira-kira mendukung proyek di kejuruan. Saya pun juga sama Bapak Ibu, piye carane kemudian iso mengintegrasikan, iso nyambungke materi sing ning kejuruan ki karo materi PAI ki piye sing tak sampaikan itu apa. Ini kita juga bisa disebut. Kemudian berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa agar kemudian itu bisa meningkat hasil belajar siswa. Fokus pada pembelajaran, kemudian ini Bapak Ibu. Nah ini nggak usah, saya langsung ke ini aja. Kolaborasi. Nah ini siklusnya. Ketika kita membuat komunitas belajar, yang harus dilakukan pertama adalah refleksi. Kita berdiskusi dulu nih, sama-sama guru itu kemudian berdiskusi masalah apa yang selama ini pernah muncul. Silakan langsung memberikan memberikan refleksinya masing-masing. Neng matematika masalah opo, neng PAI masalah opo, neng olahraga masalah opo. Semua melakukan refleksi. Setelah itu kemudian direncanakan. Kalau kita sudah ketemu masalahnya apa, perencanaan kita terus setelah ini kita mau ngapain. Direncanakan ke depannya, kemudian diimplementasikan. Kalau diimplementasi, kemudian baru dievaluasi. Bapak Ibu, ketika kombel ini itu harus terjadwal. Kalau di kita di SMK Negeri 4 Projo itu setidaknya kita 2 pekan sekali kita jadwalkan Bapak Ibu. Kita jadwalkan itu 2 pekan sekali, itu setiap hari Jumat. Kita Jumatnya Jumat siang setelah Jumatan. Nah, jadi kita jadwal seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan waktu-waktu tertentu loh. Ya kok nek kabeh guru do kombel muridnya ngopo, berikan tugas mandiri kon bubari ora apa-apa Bapak Ibu. Karena tidak menyita waktu yang banyak. Karena kita Bapak Ibu bisa programkan entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali boleh Bapak Ibu. Itu ketika kita membuat kombel. Yang penting apa tadi? Ada komunikasi dan kolaborasi antar guru Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini nggak usah peran kepala sekolah dan seterusnya, nggak penting Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita mengelola komunitas secara luring Bapak Ibu, nanti guru di sini menetapkan waktu belajar bersama-sama, mengidentifikasi masalah sampai dengan saling membantu penggunaan platform. Biasanya Bapak Ibu nih, kalau saya tidak melihat ini di diri Pak Untoro, di diri Pak Untoro saya tidak melihat itu. Biasanya Bapak Ibu di sekolah kita, di sekolah saya, sing terutama itu sing wis lolita. Tahu lolita Bapak Ibu? Lolita itu adalah lolos 50 tahun. Kalau biasanya ini ibu-ibu jelita apa lolita? Jelita itu jelang 50 tahun. Nah, ini biasanya angger sing lolita wis meh menjelang pensiun, itu wis sifatnya wis cuek banget. Ono luweh-luweh arah apa yang ngopo, menterine sapa, kebijakane apa, aku le mulang tetep koyo ngene. Ada yang seperti Bapak Ibu. Senior biasa nih, ono PMM, sing nom-nom bae lah. Aku arep pensiun aku ora ngurusi kok mesti sing nom bae. Akhirnya operator sekolah, operator dapur dia sing muda-muda ini kemudian harus membantu yang tua-tua. Enggak tua, senior. Nah, Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi. Itu oleh pahala. Komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian komunitas belajar antar sekolah juga, ini gambaran komunitas belajar daring tadi di PMM di sana juga sudah ada. Ini nggak perlu Bapak Ibu ya, nanti ini saya share aja materinya ya, biar kemudian lebih mudah. Nah Bapak Ibu, optimalisasi kombel. Kemudian Bapak Ibu membuat pengurus harus ada pengurusnya, ketuanya siapa, sekretaris dan seterusnya. Kemudian membuat jadwal, agenda tahunan, semesteran, mingguan apa, terdokumentasi dengan baik, ada kegiatan berbagi praktek baik. Kemudian jangan lupa semuanya nanti bisa diupload di PMM, sehingga sekolah-sekolah itu juga bisa mengakses. Nah itu kan kita namanya berkolaborasi dan berbagi Bapak Ibu. Betul. Belajar antar sekolah tadi MGMP, kemudian antar sekolah ini juga Bapak Ibu refleksi dan seterusnya, ini sama Bapak Ibu. Ini saya cepat aja. Nah ini Bapak Ibu pada menu ini kelihatan gak? Ketika Bapak Ibu membuka PMM, menu pengembangan diri terus di sini Bapak Ibu ada komunitas. Nanti tinggal diklik aja di sini.
klik komunitas. Kalau ini pelatihan mandiri kan topik-topik yang ada aksi nyatanya. Nah kalau ini komunitas, ini Bapak klik komunitas, dan situ udah tinggal muncul, Bapak pilih saja. Nanti kira komunitasnya itu nanya kepada. Ini saja bisa kok, ini di live tadi kemudian langsung masuk. Nanti kemudian daftar hadirnya di share, kemudian setelah itu bisa Bapak Ibu kemudian bisa dapat sertifikat.